Welcome back to my channel. Please subscribe and click the bell. Silakan nonton dan jawab kuis pada akhir cerita ini. Pada malam Halloween, di sebuah rumah yang sangat mewah, dua orang anak sedang tidak bersemangat merayakan Halloween. Mereka terpaksa terkurung di rumah karena adanya badai di luar, ditemani oleh seorang wanita pengasuhnya. Karena bosan, mereka pun memutar kaset yang ditemukan oleh anak laki-laki tersebut. Pada putaran film awal memperlihatkan seorang wanita sedang menunggu kereta api di bawah tanah. Tanpa wanita itu sadari, sang badut terus-menerus menatap wanita tersebut. Wajah sang badut cukup seram. Anak wanita dan pengasuhnya pun ketakutan, sementara yang laki-laki cukup serius menontonnya. Akhirnya sang wanita menyadari bahwasanya ada badut di depannya. Badut terus-menerus mencari perhatian wanita dan wanita tersebut berusaha mengabaikannya. Dia terus-menerus mengganggu sang wanita dan wanita tersebut berusaha mengabaikannya. Badut memberikan bunga kepada sang wanita dan wanita terpaksa menerimanya. Ternyata bunga yang diterima ada binatang berbisanya dan wanita tersebut sangat terkejut. Badut tertawa bahagia sementara sang wanita sudah sangat ketakutan. Sang wanita berusaha untuk lari sementara badut terus-menerus menarik tangannya. Akhirnya wanita tersebut jatuh dan kepalanya terbentur di dinding hingga pingsan. Badut tertawa bahagia atas kemenangannya. Akhirnya si wanita sadar betapa terkejutnya dia karena berada di ruangan yang sangat gelap. Tapi ternyata korban badut tersebut bukan hanya wanita itu, tapi masih ada dua wanita lainnya. Dan dua wanita lainnya tersebut mengatakan kepada wanita yang baru ditangkap ini bahwasanya badut menyembunyikan semua korbannya di ruangan ini. Karena sangat terkejut, wanita tersebut sampai muntah. Dan wanita lainnya berusaha menenangkan wanita tersebut. Saat dia berusaha menenangkan, wanita tersebut malah ditarik oleh anak buahnya si badut. Mereka pun menjerit histeris. Mereka pun berdiskusi dan mereka memutuskan mereka harus segera lari dari sana karena tempat tersebut sangat berbahaya. Mereka berdua berusaha menyusuri lorong yang ada dan di sana ditemukan banyak tengkorak-tengkorak maupun tulang-tulang bekas mayat. Akhirnya mereka menemukan akhir tiang dari pengikat rantai mereka. Mereka berusaha untuk terus melepaskan rantainya. Namun ternyata wanita yang lainnya tersebut sudah ditarik oleh anak buahnya si badut. Dan tanpa belas kasihan wanita tersebut terus-menerus disiksa. Sampai akhirnya wanita tersebut tidak tahan lagi dan dia pun meninggal dunia. Akhirnya anak buah si badut tersebut juga ingin menghajar wanita yang masih hidup ini. Nah, akhirnya rantai tersebut lepas dan wanita tersebut berhasil melarikan diri. Setelah lepas, wanita tersebut terus-menerus berlari, menyusuri lorong yang sangat gelap tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut berjumpa seseorang. Dia mengira bahwasanya lelaki tersebut dapat menolongnya, tapi dia salah. Wanita tersebut terus-menerus disiksa. Tangannya diikat kembali dan ditarik disiksa terus-menerus. Akhirnya wanita tersebut juga meninggal dunia. Karena telah selesai satu episode, pengasuh juga meminta anak-anak untuk tidur. Karena waktunya juga sudah cukup malam, ini sudah tengah malam. Anak-anak cukup keberatan tapi tetap menurutinya juga. Anak-anak manis. Sampai di kamar, anak kecil wanita ini bersiap-siap untuk tidur. Tapi herannya, dia melihat pintu lemarinya terbuka. Dia pun berusaha untuk mengeceknya, tapi sang pengasuh telah tiba sehingga yang bersangkutan juga membatalkan untuk mengecek lemari tersebut. Dan ia pun segera kembali ke tempat tidur. Ia bertanya kepada pengasuh bahwasanya apakah film tersebut berbahaya? Tapi pengasuh meyakinkannya bahwasanya itu tidak masalah dan akan baik-baik saja. Itu hanya merupakan bagian dari film. Jadi selamat tidur dan selamat malam. Karena belum bisa tidur, sang pengasuh juga duduk santai
Sambil menikmati minuman anggurnya, sang pengasuh masih penasaran nih dengan film yang tadi. Sementara anak laki-laki tersebut di kamar sudah hampir tertidur. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan dia sangat kaget. Ternyata kakaknya yang masuk. Kakaknya minta izin untuk dapat tidur bersama. Dengan sangat kebingungan, adiknya juga menyetujuinya. Akhirnya sang kakak tidur dengan sang adik. Sementara sang pengasuh masih melanjutkan menonton film tersebut. Tampilan awalnya saja sudah membuat pengasuh tersebut merasa ketakutan sambil menggigit jari. Tapi dia tetap penasaran. Dalam perjalanan pulang, seorang wanita sedang tersenyum. Karena odometernya menunjukkan bahwasannya bensinnya akan segera habis, maka dia pun terpaksa berhenti di pom bensin. Dan anehnya di pom bensin itu tidak ada orang. Nah, terpaksa perempuan itu harus turun dari mobil dan mencari petugas bensinnya ada di mana nih. Dia pun mencoba untuk mengedor-ngedor pintu. Akhirnya tiba-tiba dia melihat seorang badut yang sangat mengerikan dan dia pun sangat terkejut. Badut tersebut sedang adu mulut dengan seorang laki-laki, tapi tiba-tiba saja dia melihat ke arah wanita tersebut dan wanita tersebut sangat kaget. Akhirnya, badut memutuskan untuk pergi meninggalkan pria tersebut. Akhirnya, sang pria membantu sang wanita untuk mengisi bensinnya. Mereka pun berbincang-bincang atas kejadian yang telah dialami pria tersebut. Dan pria tersebut menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dan sang wanita juga merasa aneh atas apa yang diceritakan oleh sang pria. Badut itu sungguh-sungguh tidak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba berada di pom bensin dan melakukan perdebatan yang tidak penting dengan sang pria? Tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara aneh dari dalam ruangan. Sang pria pun menuju ke ruangan tersebut untuk mengecek keadaan yang sebenarnya. Sang wanita masih menunggu sang pria untuk keluar dari dalam ruangan. Wanita tersebut terus memandangi keadaan sekitar, karena keadaan sekitarnya sangat gelap dan sepi. Dan karena lamanya, dia pun masuk ke dalam ruangan untuk mengecek keadaan yang sebenarnya. Sampai pada satu ruangan, dia pun membuka pintu tersebut. Dan betapa terkejutnya, sang pria telah dimutilasi oleh sang badut. Kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Tangan dan kaki juga semuanya telah dipotong oleh sang badut. Akhirnya sang wanita ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Dan sang badut masih asik melanjutkan aktivitasnya, memotongi bagian tubuh lainnya. Sementara sang wanita yang sudah keluar dari ruangan tersebut melarikan diri membawa mobilnya sekencang mungkin. Sang wanita berusaha menghubungi polisi dalam perjalanannya. Tetapi telepon yang ia gunakan mengalami gangguan. Tiba-tiba saja wanita tersebut melihat badut di perjalanan. Entah bagaimana ceritanya, sang badut telah berada di depan wanita tersebut. Tidak logika ya? Karena ketakutan, sang wanita tersebut menjadi gagal fokus. Akhirnya dia hampir menabrak sebuah mobil dan ia pun membuang setir ke sebelah kiri sehingga ia menabrak sebuah pohon. Ketika mobilnya sudah berhenti, sang wanita tersebut berusaha untuk menenangkan diri. Dia berusaha menarik napasnya, membuang napas, menarik dan membuang napas lagi terus-menerus. Anehnya, badut tiba-tiba muncul. Sang wanita berusaha melarikan diri. Dia pun mencoba melarikan mobilnya sekencang mungkin. Tiba-tiba saja dia melihat sebuah mobil sedang parkir dan dia segera turun dari mobilnya untuk meminta bantuan. Ia terus memukuli pintu tersebut dan pintu terbuka. Penampakan yang sangat seram sehingga membuat wanita tersebut lari ketakutan. Ia pun berusaha melarikan mobilnya sekencang mungkin, terus-menerus menangis. Dan tiba-tiba saja di belakang wanita tersebut ada badut. Wajah wanita ini pun dibekap oleh seorang badut. Dan beruntungnya wanita ini dapat melarikan diri. Ia pun menyusuri seluruh hutan, berlari sampai kesapekan, sampai akhirnya ia melihat sebuah rumah yang sudah sangat tua. Dan ia pun berlari ke arah tersebut untuk bersembunyi. Untuk bersembunyi dari sang badut, ia pun tetap was-was, mengunci seluruh pintu, dan berusaha menahan setiap dobrakan dari sebelah luar. Sampai akhirnya dobrakan pun pelan-pelan semakin berkurang. Wanita tersebut menyadarinya dan ia pun mulai terlihat lebih santai.
Ia pun mulai duduk di salah satu sudut rumah tersebut. Ia sangat lelah, entah bagaimana juga ceritanya. Akhirnya sang badut juga muncul di dalam ruangan tersebut. Badut tiba-tiba sudah berada di belakang sang wanita, dan wanita tersebut mulai merasakannya. Ia pun mulai merasakan takut yang sangat mengerikan. Secepat kilat, wanita tersebut telah didorong oleh sang badut. Ia berusaha melawan badut, tetapi apa daya, dia telah disiksa dahulu oleh sang badut. Wajahnya sampai terluka. Seluruh tubuhnya telah dipukul dan dicambuk oleh sang badut. Sungguh mengerikan badut yang satu ini, tidak berperasaan sama sekali. Wanita ini menemukan benda tajam untuk melawan sang badut. Ia pun menusuk sang badut. Wanita ini menusuk sang badut beberapa kali. Menusuknya sampai badut tersebut tidak berdaya sama sekali. Dan ia pun berusaha melarikan diri dari rumah tersebut. Sampai di tepi jalan, wanita tersebut melihat sebuah mobil yang sedang melintas. Dan ia pun berusaha meminta tolong kepada sang pria tersebut. Pria tersebut memberikan tumpangan kepada sang wanita. Di sisi lain, badut tersebut telah sadar kembali. Nah, lihat, dia telah bangkit. Sementara sang wanita masih terus histeris sambil bercerita kepada pria yang memberikan tumpangan. Ia pun terus-menerus menangis. Dan dia sungguh tidak dapat menerima keadaan tersebut. Walaupun demikian, wanita tersebut masih menyadari adanya mobil yang mengikuti mereka. Dia pun mulai ketakutan. Ternyata badut tersebut telah berada di samping mobil mereka. Sang pria pun ditembak hingga sang pria meninggal dunia. Saat wanita ini sadar, wanita ini telah berada di sebuah ruangan. Dan anehnya, ia melihat pisau besar di atas meja penuh dengan darah. Ternyata sang badut juga berada di ruangan yang sama dengan wanita tersebut. Ia juga menyadari bahwa tubuhnya telah dimutilasi oleh sang badut. Dan akhirnya dia hanya bisa meronta-ronta kesakitan. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya sakit jika kalian menjadi wanita tersebut. Akhirnya pengasuh ini tidak sanggup lagi melihat film yang ia tonton. Ia berusaha menutup TV yang ada di depannya. Dan lagi-lagi TV tersebut aneh, tidak bisa ditutup. Karena keanehan ini, ia pun berusaha menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi, telepon yang ia gunakan tidak dapat berfungsi dengan benar. Dengan rasa kecewa yang sangat mendalam, ia pun meletakkan kembali telepon tersebut. Pandangannya pun tertuju kembali pada TV yang ada di depannya. TV tersebut masih tidak tertutup. Tiba-tiba saja siaran berlangsung. Terlihat badut di dalam TV. Badut seperti sedang tersenyum kepada wanita tersebut. Dan ia pun berusaha untuk keluar dari dalam TV tersebut. Wanita ini mulai ketakutan. Terlihat juga seakan-akan wanita ini yang berada di dalam TV. Ia pun segera menghancurkan kaset yang sedang ia lihat. Apakah wanita ini yang akan menjadi target berikutnya dari sang badut? Saat ia akan naik ke atas tangga untuk mengecek anak-anak, ia melihat sang badut telah berdiri di atas pintu mereka. Syok luar biasa yang dirasakan oleh wanita ini. Dan saat ia membuka pintu anak-anak, bisa kalian bayangkan apa yang dia lihat. Apa judul film ini? 3, 2, 1. Jawabannya, Art the Clown, Terrifier. apa yang tergantung di dinding saat pengasuh menelpon? 3, 2, 1. Jawabannya adalah wortel. Tulisan apa yang dibawa si badut saat dia mencegat wanita di jalanan hutan? 3, 2, 1. Jawabannya adalah circus. Terima kasih. Jika kamu benar semua, kamu akan aman dari badut psikopat ini. Thanks for watching and please subscribe.